Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang gelombang. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama menjelaskan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Yang kedua menunjukkan contoh-contoh gelombang. Kita akan mulai dari pengertian gelombang. Apakah yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang merambatkan energi tanpa disertai perpindahan medium perambatannya. Contohnya adalah tetesan air yang jatuh ke permukaan air yang tenang akan merambatkan energi potensial, sehingga permukaan air bergetar membentuk pola-pola yang melingkar. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Jika kita lihat pada gambar, tangan yang menggerakkan tali akan bergetar atau bergerak dengan arah ke atas dan ke bawah. Gelombang yang terbentuk pada tali akan bergerak merambat ke kiri dan ke kanan. Jadi arah getarannya atas bawah, arah rambatannya kanan kiri. Kita katakan arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Dari gambar kita juga dapat melihat bahwa bentuk gelombang transversal adalah bukit dan lembah. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Satu gelombang transversal adalah satu bukit ditambah satu lembah atau jarak dua puncak bukit terdekat atau jarak dua dasar lembah yang terdekat. Selain itu, puncak bukit atau dasar lembah disebut juga dengan amplitudo atau simpangan terjauh dari getaran yang merambat. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Jika kita membuat gelombang pada selingki dengan melakukan getaran ke kanan kiri, maka gelombang yang terbentuk pada selingki juga akan merambat ke arah kanan dan kiri. Kita katakan arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Bentuk gelombang longitudinal berupa rapatan dan renggangan. Satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal adalah satu rapatan ditambah satu renggangan. Gelombang juga dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan medium perambatannya. Yang pertama adalah gelombang mekanis, yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya gelombang pada tali, gelombang bunyi, dan gelombang air. Pada gelombang bunyi, medium yang digunakan sebagai perambatannya dapat berupa udara, zat padat, ataupun zat cair. Gelombang yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang televisi. Kita akan lanjut tentang salah satu contoh gelombang, yaitu gelombang bunyi. Kamu sudah mengetahui bahwa bunyi adalah gelombang longitudinal. Berarti gelombang bunyi arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya dan bentuk gelombangnya berupa rapatan dan renggangan. Kemudian gelombang bunyi itu dibedakan menjadi tiga berdasarkan frekuensinya. Yang pertama adalah bunyi infrasonik yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang artinya terjadi kurang dari 20 getaran setiap detik. Manusia tidak dapat mendengar bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu, seperti jangkrik dan anjing. Selanjutnya adalah bunyi audiosonik. Audiosonik memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Pada frekuensi audiosonik inilah manusia dapat mendengar bunyi. Selanjutnya adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Jadi terjadi lebih dari 20.000 getaran dalam waktu 1 detik. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar, lumba, dan anjing. Demikianlah video mengenai gelombang. Selanjutnya kita akan belajar tentang cahaya.